Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bi ni'matil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, terutama anak-anak yang sedang menekuni dalam belajar dan mengajar, terutama pelajar dan anak-anak daripada hikmah, sedikit pesan untuk kita bersama. Pertama, Allah angkat derajat kedudukan kita itu kerana kita itu orang yang dalam barisan orang yang posisi dalam meraih ilmu. Sebab dalam surat Mujadalah surah 58 ayat 11 itu Allah mengatakan, Allah mengangkat derajat orang beriman dan berilmu di antara kamu. Maka beruntunglah kalau kita masih dalam posisi tersebut, sehingga dengan apa yang kita dapat, apa yang kita raih itu sendiri, dia adalah yang akan kita bagi untuk umat nanti. Bila bersama dengan umat, ingatlah dakwah itu sendiri posisi yang cukup mulia Allah berikan kepada seorang pendakwah, atau istilah bahasa disebut itu da'i itu. Kenapa? Surah Fussilat itu menjelaskan bahawa tidak ada perbuatan dan perkataan lebih baik melainkan orang yang menyeru ke jalan Allah SWT. Disebut di situ dengan apa? Waman ahsan qawlan mimman da'a ilallah. Pakai kalimat ahsan. Siapakah orang yang lebih baik daripada orang yang menyeru ke jalan Allah? Cuma dalam berilmu dan beramal itu sendiri, bekal modal yang harus ada pada diri kita supaya nanti menghadapi kenyataan dan ujian berbekal ikhlas. Yang kedua, harus kita tahu dalam perjalanan menuntut ilmu dan dalam perjalanan dakwah itu ada yang namanya ujian. Kalau istilah Quran itu disebut sebagai ibtila, mihnah atau imtihan itu. Bahasa moden itu disebut sebagai tribulusi dalam perjalanan. Mau tak mau kita kena terima hakikat bahawa hidup itu penuh dengan ujian. Dan kalau kita menganggap itu sebagai untuk kita ladang meraih pahala, ladang untuk kita meningkat diri, kita tidak akan ada yang namanya keluhan. Kita akan anggap ini sebagai, inilah sunatullah perjalanan dakwah, inilah perjalanan orang yang menuntut ilmu. Maka kita akan rida menerima apa yang Allah tentukan kepada diri kita. Dan seterusnya, dalam meraih, mencari ilmu dan dalam kita menyampaikan ilmu itu sendiri, nilai takwa itu cerminan diri kita, prinsip nilai pada diri kita. Kenapa takwa itu penting? Pesan setiap Jumaat itu. Sebab dengan takwa itu mengkondisikan diri kita itu. Selama kita dalam perjalanan kehidupan kita ini, tetaplah kita itu di dalam garis panduan Allah SWT. Itu yang kita minta dalam surah Al-Fatihah itu hampir 17 kali setiap hari itu. Ihdinas siratal mustaqim itu jalan para nabi, jalan orang-orang yang saleh, jalan orang yang benar keyakinannya, benar perjuangannya, benar pengorbanannya. Dan dengan ini insya-Allah perjalanan kehidupan kita itu kalau menemui Allah, kita siap menjawab dengan Allah. Kita sedang memperlakukan, baik kita sebagai seorang pelajar atau sebagai seorang pendakwah, melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Allah SWT. Mudah-mudahan berbekal iman dan takwa itu sendirilah mensukseskan perjalanan kehidupan dunia dan akhirat kita. Wallahu a'lam. Itu saja, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.